Salam kredensial. Para sahabat Trias Kredensial, salam jumpa lagi setelah Lebaran. Kali ini kredensial hadir lebih istimewa, berbeda dibanding yang lain sebelumnya. Karena apa? Karena saya ditemani dua sahabat saya, Bung Lasdi dan Bung Beni. Ya, ada dua sahabat saya yang tadi kebetulan nelpon saya. Ya, telepon saya dan pagi ditambah WhatsApp lagi. Sudah telepon pakai WhatsApp. Nah, jadi bertanya, mau ngajak bicara ngobrol tentang perkembangan terakhir di Timur Tengah sana, yang jauh, bukan di sini, di Timur Tengah. Bagaimana perkembangan krisis konflik antara Palestina dan Israel. Nah, itu yang mau disampaikan kita obrolan pada hari ini. Jadi kemudian kawan-kawan saya ajak ke sini. Ya kita ngobrol rame-rame lah, kita berbincang rame-rame biar banyak orang yang tahu apa yang terjadi sesungguhnya di sana, duduk perkeranya seperti apa, terus kira-kira nanti seperti apa. Ini ramal ini ya, tapi ya saya sih nggak berani ngeramal seperti apa nanti. Tapi paling tidak kita bisa melihat secara jernih apa yang terjadi, kira-kira itu. Jadi, ayo Ben, kamu yang pertama kali tadi ngontak saya, mau tanya apa coba kamu? Kita mau bicara apa Ben? Iya, begini Mas. Aku itu kan punya buku. Judulnya Jalur Gaza, Tanah Terjanji, Intifada dan Pembersihan Etnis. Oh, buku saya itu Ben. Nah, iya. Ah. Apa ini sebetulnya cerita? Ben, Saya sudah baca. Itu kamu dapat beli atau dikasih Ben? Nah ini karena ada. Kalau cuma dikasih kan rugi saya penulisnya Ben. Karena ada tanda tangannya Mas Trias ya. Ini gratis Mas. Oke, jadi ini Mas. Jadi ya, coba. Seperti ini coba. Jadi kamu mau tanya Gaza sekarang ini dan Gaza yang dulu. Itu kan tahun 2009. Ini tahun 2009. Iya. Ya. Oke. Bung, mungkin situ sudah pernah baca ini juga Bung ya? Pernah lihat. Oh pernah lihat. Nanti tak kasih Bung. Ya. Jadi gini, buku ini, Jalur Gaza ini saya tulis setelah saya dulu ditugaskan untuk meliput perang seperti sekarang ini. Perang di Gaza tahun 2008 sampai 2009. Bulan Desember sampai bulan Januari. Kalau nggak salah ingat saya tiba di Gaza itu tanggal 20 atau 21 Desember. Gitu loh. Saya berangkat dari Indonesia, dari Jakarta tanggal 20 Desember 2008. Nah untuk meliput ini. Saya dari Jakarta ke Kairo. Jadi pesawat ke Kairo, dari Kairo jalan darat lewat Gurun Sinai. Jauh 400 km itu. Dari Kairo melewati terusan Suez, kemudian menyusuri Gurun Sinai sana untuk pergi ke perbatasan masuk ke Gaza. Ada pintu gerbang yang memisahkan Mesir dan Gaza itu pintu gerbang Rafah. Ada pintu Rafah. Itu dari situ masuk. Ya. Jadi dari sana kemudian kami berjalan, kami berdua dengan sahabat saya Mustafa Abdurrahman itu wartawan Kompas yang ada di Mesir. Kita naik mobil menyusuri Gurun Sinai sana. Nah, setelah kami berada di sana, pada akhirnya selama seminggu sebetulnya, Bung dan itu nggak bisa masuk ke Gaza pada waktu itu. Karena apa? Ya ada perang seperti sekarang ini. Dibom sana sini. Kami begitu banyak wartawan. Tapi tentu berbeda ya antara perang zaman dulu dengan sekarang. Yang dijatuhkan bomnya itu berbeda. Bomnya dulu menurut para ahli senjata itu ya waktu itu ada senjata yang bomnya itu adalah yang baru dicobakan di situ. Sebelumnya pernah dicobakan di Afghanistan. Kemudian digunakan ini bom fosfor. Kalau kena itu melonyoh. Bahasa Indonesia apa melonyoh? Apa melonyoh? Melepuh. Bukan hanya melepuh, hancur. Itu tulang-tulangnya gitu, hancur kelihatan. Nah, itu bom yang dijatuhkan. Kami puluhan wartawan dari berbagai macam negara itu tidak bisa masuk di Gaza karena pintu gerbang itu ditutup Rafah lagi. Ya. Jadi ngelihat itu konyolnya ngelihat perang. Oh itu kan ngelihat perang. Ngelihat perang ada tembok pembatas daerah Mesir, daerah Gaza, ya. Palestina. Ada tembok kita lihat setiap kali. Jadi ini yang perlu diketahui, perang di Timur Tengah itu sejak perang Libanon, Bung, perang Libanon sampai perang 2008 ini sopan. Sopan. Saya katakan sopan kenapa? Karena perang itu hanya dilakukan setelah tengah hari. Setengah jam 2 setelah anak-anak pulang sekolah. Nah, itu aman, jadi kan. Jadi sopan mungkin tanda kutip. Ya.
Jadi setelah siap, Ada tandanya itu. ya sirine ya, Sirine. sirine. Tapi kemudian tadi saya katakan seperti betul-betul seperti lihat film aja. Karena apa? Karena lihat sekarang, tiba-tiba kita akan lihat Sintardam 2, kita akan lihat drone. Ada suara drone. Wah gitu. Wah, pasti akan ada bom gitu. Wah, wartawan siap semua, wartawan itu siap semua. Melihat di balik tembok itu, melihat di atas ada drone. Drone-nya turun, turun, ya. Begitu turun, itu kemudian biasanya terus naik lagi. Naik lagi. Begitu naik, tiba-tiba entah dari mana asalnya, nggak kelihatan bukti, pesawat tempur, jebret. Itu yang ngatur perang setelah apa? Anak sekolah itu siapa itu yang ngatur itu? Itu zaman di Libanon perang, jadi saya baca, ternyata orangnya sopan, gitu loh. Jadi bom itu jatuh. Jadi kira-kira drone itu memetakan posisinya di mana, ya kan, cara lintang utara selatan dan sebagainya itu dikirim ke pesawat tempurnya dan itu akan jebret kena persis. Wah, itu akan muncul seperti jamur. Mushroom itu. Ya. Wow, itu yang kena hancur-hancuran. Nah, itu tahun 2008. Itu lihat ya? Hah? Lihat ya? Wow, dahsyat banget, Bung. Kan begitu bom, buar, gitu terus muncul itu tadi, asap bentuk seperti jamur itu, hitam, merah putih, merah kan karena api kan. Nanti lama-lama hitam. Setiap kali setelah jam 2 siang. Itu berapa banyak, setiap kali ada bom, pintu gerbang perbatasan dibuka. Tetapi apa? Kita tetap nggak boleh masuk, Bung. Kita hanya yang boleh masuk ada ambulan Mesir masuk. Iya. Dan mengambil korban bawa keluar ke Mesir. Begitu banyak. Ini yang terjadi. Ya. Jadi itu menghancurkan begitu banyak korban. Tahun 2008. Pada waktu itu tidak hanya bom, tetapi Israel juga ngirim tanknya. Masuk dari utara, perbatasan utara, masuk ke situ, semua dihajar. Serangan darat, perkebunan jeruk, perkebunan zaitun, rumah dibuldoser semua. Ketika pada akhirnya kami bisa masuk, waduh, gila itu, gila. Rumah-rumah pada hancur, rata dengan tanah. Rumah penduduk, kantor pemerintah, rumah sakit, apapun, banyak banget yang hancur-hancuran, penjara hancur, sehingga pada lari kan, yang tahanannya. Banyak rumah-rumah, hancur, dibom, dibom. Saya masuk ke rumah sakit, namanya Rumah Sakit Shifa, itu di Gaza City. Ya. Saya masih ingat betul posisinya seperti apa. Depannya ada kantor polisi, dibom, hancur. Rumah sakitnya enggak, pada pasar. Nah, saya masuk ke situ, banyak banget korbannya, Bu. Ada anak kecil saya lihat yang ketembak, kena ada pelurunya, ya kan. Saya tanya pada dokternya, Bu, kenapa ini? Ini ketembak. Belum mati anak itu. Waduh, tapi itu pada waktu itu, seperti itu. Jadi buku ini, Ben tadi tanya begini Iya. Buku ini adalah cerita, tadi kesaksian saya, apa yang saya lihat. Nah, Ben, ini malah berarti ada yang makasih minum, Ben, ini menarik. Iya. Wah, ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Ya, ini minum. Apa, kopi, teh? Oke, sip, terima kasih. Dengan gula sedikit. Menyesuaikan umur, Om. Oke, makasih. Terima kasih ya. Gitu. Bung Lasti tadi tanya sebagai wartawan perasaannya gimana gitu. Wah, ini pertanyaan menarik nih, Bung. Ya, wartawan adalah manusia. Ya kan? Jadi kalau wartawan juga manusia, tentu saya ternyuh, sedih melihat begitu banyak korban. Ya, korban manusia begitu banyak. Banyak banget korban manusia. Yang mati, yang sakit, yang kemudian cacat dan sebagainya. Belum tentu secara ekonomi hancur, pertanian hancur. Karena ada perkebunan, tadi saya katakan perkebunan zaitun, perkebunan jeruk, itu dibuldoser semua, Bu. Dibuldoser. Jadi Israel masuk dari perbatasan Gaza, dari utara. Sderot, ke kota Sderot itu pernah masuk ke situ. Saya pernah ada di sebelah utaranya, Bung, jadi saya bisa membandingkan. Saya pernah ada di Gaza City. Ketika saya ada di Gaza City, lihat Israel kan cuma seberang situ. Berbatasan dengan pagar kawat berduri saja. Itu perbatasan pagar kawat berduri. Maka selalu diingatkan dulu saya di sana, ketemu kawan-kawan dari Gaza City, orang Hamas. Kalau bawa kamera jangan begini-begini. Loh kenapa? Bisa ditembak dari sana. Dianggap
apa namanya, Bawa pasoka. pasoka atau apa. Oh iya iya. Nah, ketika pada waktu yang lain saya ada di sebelah sana, di utara, di kotanya Israel sana, saya ke sana, oh lah kayak gini, yo kan? Kenapa? Ya produser mudah banget, pagar kawat berduri, tabrak aja kan selesai. Itu hancur. Jadi sebagai manusia wartawan yang manusia biasa tadi, Bu, Ya. sedih banget. Gimana ya? Sehingga saya juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya kesulitan juga mau nulis. Wah, ini gimana ya? Gimana? Ya, ya, ya. Tapi sisi lain, sebagai wartawan, nah ini sebagai wartawan, tadi saya katakan sebagai manusia biasa, sedih tapi juga takut karena perang, ya kan? Takut. Itu juga saya rasakan lagi ketika perang Irak. Tahun 2003 saya masuk ke Irak juga. Perang juga sebagai manusia takut. Wah, perang, ketembak. Tapi sebagai wartawan, nah ini want to know. Anak muda sekarang bilang want to know, itu ingin kepo banget, ingin tahu. Aduh, pengen dapat berita yang hebat. Masuklah gitu. Ketika masuk Gaza juga gitu. Waduh, pengen. Sebagai manusia biasa takut, ya, prihatin. Tapi sebagai wartawan ingin tahu. Ada sehingga ketika malam pertama saya tidur sudah di samping Gaza City. Kemudian tidur di hotel, jangan bandingin hotel apa namanya Bintang 5. bintang 5 di sini, jangan lah, ya kan. Ketika saya ada di situ, itu nginep di hotel, kan belum masuk ke Gaza di perbatasan itu, saya nginep di hotel yang Kelas Melati. ongkosnya bukan Melati, Ben, $10 doang. Oh, $10. Kalau saya tidur Kairo bintang 5 ini di gurun $10. Oh. Itu sebuah toko di dekat pasar, toko kain, tekstil. Di atasnya ada 2 tingkat lagi dibikin untuk penginapan. Oh. Di pan aja, di pan bahasa ini, tempat tidur kayu tempat itu tidur saja, kayu. kamar mandi. Ya sudah itu aja, nggak dapat apa-apa. $10. Ya coba, $10. Itu kantor yang ngirim saya kan untung besar, Bu. Iya kan? Iya kan? Misalnya saya dapat biaya nginep misalnya setiap hari $100. Iya. Laming tak gue bayar $10, yang $90 balik kantor lagi gitu kan. $10. Nggak dapat apa-apa, udah. Ya pinggir pasar nggak ada tempat lain. Tapi happy, senang, wartawan, ya kan? Senang, gitu. Pagi-pagi bangun, depannya ada kafe, jangan bayangin kafe seperti sini. Yang program kafe itu ya warung kopi. Ya kan, kafe kan dari sana, warung kopi, warung teh. Pagi hari di situ minum kopi atau minum teh, sarapan roti Timur Tengah, roti tanpa ragi. Kadang ada telurnya di situ. Sehari enak, 2 hari enak, 3 hari bosan, ya kan? Adanya itu terus. Ya. Nah, kembali lagi, Bung. Itu yang punya bisnis seperti itu siapa tuh di zaman perang seperti itu? Ya penduduk situ, Bung. Oh. Nah, ada menarik lagi, Bung. Ini, Ben, ketika kami puluhan wartawan ini ada di depan pintu gerbang Rafah, belum bisa masuk ke jalur Gaza itu. Kan seminggu ada. Iya, iya. Hari pertama nggak ada apa-apa, hari kedua makin banyak. Truk banyak banget, truk mau memberikan bantuan kemanusiaan banyak banget, nggak bisa masuk juga. Lama-lama itu ada naluri bisnis itu muncul juga di antara orang Baduin yang tinggal di Sinai itu. Suatu hari keberapa muncul ibu-ibu, ibu-ibu yang duduk di situ bawa 2-3 botol susu. Oh, Susu Susu sama apa zaitun. itu? Saya tanya, susu itu banyak, ini saya bangga dan sombong. Nah, boleh kan? Bangga dan sombong. Kenapa? Karena ada orang itu nggak ada yang perhatikan. Saya datangin ibu itu. Saya bahasa Arab saya juga nggak jelas. Minta tolong. Ini jualan apa, Bu? Gitu ya kira-kira. Susu apa? Yang ini susu unta, yang ini susu sapi. Wah, itu kan. Belilah saya susu unta. Itu pertama kali minum susu unta. Susu sapi. Iya. Hari kedua muncul lagi susu tadi dengan zaitun, terus ada kacang apa ya? Kayak makadam apa? Kacang Bogor gitu. Makadam ya, kacang yang besar-besar itu. ya kalau gede-gede keras itu. Wah, tapi gurih banget tuh. Ya, itu ya. Itu ya. Hari keempat tambah lagi macam-macam. Dan orang kemudian beli. Tetapi yang kemudian hari pertama itu saya sudah bagus ini. Saya bikin tulisan. Tulisan. Feature langsung kirim ke kantor. Pagi harinya kawan wartawan dari Indonesia dari sebuah televisi, saya nggak sebut namanya, Mas, saya ditegur dari kantor. Loh, kenapa? Mas, saya dapat tulisan dari mana? Kenapa? Penjual susu itu. Wah, jadi dia tuh nggak lihat. Itu loh penjual susu. Wah, saya ditegur Mas Dinas bikin ini, kalau Mas Dinas bikin
tulisan tentang penjual susu, saya ditegur kok nggak dapat. Heeh. Ya, kamu nggak lihat ada penjual susu di situ, kau diamin aja. Wah, saya bangga kan, ya, nomor satu, ya. Nah, itu ya, nomor satu, Iya, gitu, iya, gitu. iya, iya. Bangga dan sombong. Ya kan? Jadi, itu waktu itu. Jadi itu pada akhirnya tadi saya katakan ketika masuk, Bung, Ya, ya itu ya sebagai manusia, Bung, Betul. takut, Bung. tetap ada itu ya. Ya, tadi saya ceritakan ketika malam pertama tidur di Gaza, kira-kira jam 4:30 ketika masih nyenyak-nyenyaknya tidur Bung, di losmen tadi, tiba-tiba losmennya bergetar. Oh. Wah, ada suara bom ternyata, Bung. Cugurat bangun langsung Oh. bangun berdiri. Wih, bom, dar, bom. Terus tawan saya Mustafa keluar dia, Pak ada bom, Pak. Iya, bom di mana gitu. Kita rame-rame di situ. Jadi itu losmen itu kan di pinggir laut Mediterania, Laut Tengah. Oke, oke, oke. Kapal-kapal Israel itu kan ngebomnya aja dari laut, jebret ke daerah ke Gaza City. Dung, pagi-pagi yang kita heboh kan, gila. Tapi itu takut. Tapi untungnya Bung, saya kalau pergi ke tempat kayak gitu, ya kayak gitu, itu kalau tidur itu pakaian lengkap kayak gini, pakai sepatu, ya semua sudah lengkap, sepatu sudah saya pakai, celana jeans, sudah jaket semua pakai semua, ransel yang isi laptop sudah siap semua. Iya, iya. Sewaktu-waktu ada apa-apa tinggal lari. Ya kan itu ada rumusnya kan. Ada rumusnya. Jadi Ada begitu rumusnya, tadi saya cerita saya dengar bom, saya langsung nyaut ransel, Ransel. lari, ya kan sudah lengkap. Nah, itu, ya kan. Ya, ternyata ya, tapi kemudian saya ngajak kawan saya Mustafa Abdurrahman itu, Mus, kita cari itu bom, bom Pak itu. Nah, kita harus tahu. Nah, akhirnya kita tanya resepsionis di mana itu, kasih tahu di sana dekat laut. Ya, kita tuh nyari, itu kurang kerjaan kan, nyari. Saya dituruh ke Gaza untuk liput perang. Nyarilah itu. Ya kira-kira itu, Bro. Ya. Tapi losmen itu relatif aman ya. Saya nggak bisa jamin, Bung. Nggak bisa jamin apa dan enggak, ya kan? Wow, Kan iya, itu di iya, titik iya. laut. Iya, iya, iya. Nggak ada tempat di Gaza City pada waktu itu yang boleh dikatakan aman. Uang rumah sakit aja dihajar. Oke, oke. Gedung parlemen kayak MPR DPR itu tengkurap. Dihajar. Ah ini foto coba ini kan Iya, iya, gedung- ada di sini. Ini di depan sendiri nih. Ini cover ini gedung MPR DPR. Oh. Ini MPR DPR di sana, gedung parlemen, ya. Ini gedung parlemen, dan ini saya tungguin, ini kereta kuda saya tungguin. Bung Trias yang ngambil ya? Iya, ini foto saya tungguin. Ya, saya tungguin. Saya lihat dari jauh ada kereta gerobak pakai kuda lewat, mesti lewat sini. Saya tungguin. Nanti kalau pas ini saya potret. Nah, ini jadinya. Iya, Pas iya, dapat iya. anak kecil lagi. Ya, Nah. itu yang terjadi. Jadi kira